Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas trik cepat menghitung gaya listrik ya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Nah, bagaimana sih untuk menghitung gaya listrik pada titik yang kuat medan listriknya adalah 0 ya. Oke, bila kalian penasaran dengan pembahasan di video kali ini, silakan sebelum kalian nonton videonya silakan subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membantu siswa dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita coba saja pembahasannya. Nah, di sini ada muatan listrik Q1 1 mikrokulom dan Q2 4 mikrokulom. Nah, di sini kalau tidak dikasih tahu tandanya, ini dianggapnya positif ya. Ini juga dianggapnya positif. Nah, kalau dua-duanya positif pasti ya, atau bolehlah dua-duanya negatif gitu ya. Jadi kalau muatan listrik keduanya itu sama tanda maksudnya, maka kuat medan listriknya yang bernilai 0 itu biasanya ada di antara ya, di antara kedua muatan ini. Makanya kita coba di sini, misalkan ini titiknya di sini ya, ini titik P misalkan. Nah, jarak titik P terhadap muatan pertama, nah ini anggaplah X. Sedangkan jarak muatan P terhadap muatan kedua, nah ini kita anggap kan jarak kedua muatan adalah 6 ya, berarti ini 6 dikurang X ya. Dikurangi X. Nah, setelah itu letak kuat medan listrik yang bernilai 0 dari titik A. Kita anggap ini yang di titik P ini muatannya positif ya. Nah, jadi selalu kita anggap titik ini selalu bermuatan positif ya, jangan bermuatan negatif. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa ini harus muatan positif, karena ada teori kalau muatan listrik positif, maka arah kuat medan listriknya searah dengan arah gaya listriknya. Jadi kalau kita lihat di sini positif dengan positif, maka arah gaya listriknya tolak menolak. Artinya ini ada gaya ke kiri ya. Karena kalau tolak menolak saling menjauh ya. Artinya P-nya ini kalau disimpan muatan ini saling menjauhi an B ya. Nah, ini anggaplah FB. Nah, sedangkan P dengan muatan A ini sama-sama tolak menolak karena muatannya sejenis ya. Maka kalau disimpan muatan di titik P ini akan menjauhi muatan A. Jadi ini akan jadi ke sini. Dan jadi FPA ya. Nah, yang kita bicarakan di sini kuat medan listrik. Berarti F-nya diganti E aja ya. Nah, ini E ya. Oke, kita coba. Kalau kita lihat di sini ternyata kuat medan listriknya ini berlawanan ya. Nah, ini yang memungkinkan kalau berlawanan itu bisa kuat medan listriknya bernilai 0 ya kalau berlawanan. Jadi syarat bernilai 0 ini resultan atau jumlah kuat medan listriknya harus resultan, maksudnya kuat medan listriknya harus searah, berlawanan arah ya. Jadi ini untuk kuat medan listrik yang bernilai 0, maka kuat medan listrik kedua muatan harus dua muatan gitu ya, harus berbeda. Nah, kenapa harus berbeda? Karena nanti kalau dikatakan 0, maka ada kemungkinan EPB dengan EPA itu sama besar. Ketika ini EPB gitu ya, ke kiri kita anggap min, kalau ke kiri ditambah EPA, ke
kanan ya. Kalau EPA ke kanan berarti plus. Jadi kalau ke kiri min, ke kanan plus. Ini sama dengan 0, maka ini bisa dikatakan EPA min EPB pindah jadi EPB. Nah, gitu ya. Nah, jadi harus berlawanan supaya apa? Kuat medan listrik kedua muatannya itu sama, ya. Nah, maka di sini, nah ini kuat medan listrik total ya. Jadi E total ini ya. Jadinya E di titik P ya. Nah, ini yang EPA, gimana EPA? Kuat medan listrik di titik A. Nah, ini rumusnya adalah K kali QA dibagi dengan RA pangkat 2. Ini sama dengan K QB dibagi RB pangkat 2. K-nya dicoret ya, karena itu konstanta sama ya. Nah, ini bisa dikatakan QA per QB. Nah, itu sama dengan, nah, kalau kita lihat nih, QA dikali silang dengan RB kuadrat, maka kalau QA-nya di atas, RB kuadratnya di bawah. QB dikali silang dengan RA kuadrat ya. Maka kalau QB-nya di bawah, RA kuadratnya di atas. Nah, ini cara penulisannya bisa aja begini nih, RA per RB dipangkatkan 2. Udah tinggal kita lihat QA-nya atau Q1 ya. Q1-nya 1 mikrokulom, Q2-nya atau QB 4 mikrokulom. Berarti ini tulis 1 mikrokulom, 4 mikrokulom. RA itu jarak titik P terhadap muatan A, itu kalau kita lihat adalah X ya. Sedangkan terhadap muatan B kalau kita lihat 6 min X. Jadi ini X, 6 min X dipangkatkan 2 itu ya. Maka ini bisa dicoret mikrokulomnya. Nah, jadi untuk menghilangkan pangkat 2 ini tinggal di akar kuadratkan aja. Akar kuadrat dari 1/4 sama dengan, nah ini pangkat 2 nya hilang ya, X dibagi 6 dikurangi X. Akar dari 1 adalah 1 per akar dari 4 2. Akan jadi X per 6 min X. Tinggal kali silang deh ya. Ini akan jadi 6 min X kali 1 akan jadi apa? 6 min X. 2 kali X akan jadi 2 min X ya. Oh, salah. 2 kali X maksudnya. Jadi 2X ya, bukan 2 min X. Jadi 2X. Maka ini 6 sama dengan 2X min X pindah jadi plus X. 6 sama dengan 3X. Maka X-nya adalah berapa? 6 dibagi 3 yaitu berapa? 2 cm. Jadi jarak titik P terhadap muatan A adalah 2 cm. Dari mana? Dari muatan A maksudnya ya. Nah, kalau dari muatan B bagaimana? Kan jarak kedua muatan 6 ya. Jadi kalau dari muatan B yang kita ukur adalah 6 min X gitu ya. Jadi 6 min X sama aja 6 cm dikurangi 2 cm. Itu berapa? 4 cm. Dari apa? Dari muatan B ya. Dari muatan B. Maksudnya gitu ya. Nah, oke, seperti inilah pembahasannya. Jadi sebenarnya ini ada trik cepatnya ini ya. Ya, nanti kita coba lihat trik cepatnya ya. Tapi sebelumnya ini jawab dulu pertanyaan yang B. Jika disimpan muatan sebesar 3 mikrokulom di titik yang kuat medan listriknya 0, berapa gaya listriknya? Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata dari muatan A itu ini misalkan digambarkan dulu ya. Nah, ini QA atau Q1-nya kan 1 mikrokulom ya. Tuh. Nah, nanti nih di sini di titik P ini disimpan muatan, anggaplah Q ya. Q-nya adalah kalau dilihat di sini Q-nya 3 mikrokulom ya. 3 mikrokulom. Nah, di sini jarak antara titik A terhadap muatan Q adalah 2 cm kan ya. Jadi ini adalah R-nya. Jadi R-nya adalah 2 cm. Ini dirubah menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Maka kita bisa menghitung gaya listrik di titik P ini ya, di titik P yang ini. Maka F rumusnya apa? K kali Q ya. Sini ada Q1 dan Q ya. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, K-nya adalah
K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 1 mikrokulum. Ini sama aja 10 pangkat negatif 6 kulum ya. Kita langsung tulis saja. Ini sama dengan 10 pangkat negatif 6 kulum. Nah, Q-nya itu 3 kali 10 pangkat negatif 6 kulum gitu ya. Nah, gini. Kemudian Q-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 kulum. Dibagi R kuadrat, R-nya adalah 2 cm kan ya. Ini jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Maka ini kan jadi 9 kali 1 kali 3, 27 ya. Kali 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 ya. Jadi ini 9 kurang 6 kurang 6. Dibagi dengan 2 pangkat 2 itu 4 ya. Kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Nah, 10 pangkat min 4 ini naik ke atas saja. Akan menjadi 27/4. Kalau disederhanain 27 bagi 4, coba 27 bagi 4 ini dapat 6 ya. 6 kali 4 24, kurangi ini 3, ini koma ya. 30 dibagi 4 7, 7 kali 4 28, ini 2 20, nggak usah tambah koma. 20 bagi 4 5, 5 kali 4 20, kemudian apa? 0 ya. Maka ini 6,75 kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3 kurang 6 min 3 dikali 10 pangkat min 4 pindah ke atas jadi pangkat positif 4 ya. Maka ini akan jadi 6,75 kali 10 pangkat min 3 tambah 4 adalah 1 ya. 6,75 kali 10 berarti ya, sama dengan 67,5 Newton ya. Nah ya. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal A dan soal B ini ada trik cepatnya ya. Nah, ini kenapa soal B susah gitu ya, untuk bukan susah tapi lama ya untuk menjawabnya, soalnya ada 10 pangkat begini nih ya. Sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, kita simak baik-baik trik cepat untuk soal yang A dan yang B ya. Ya, kita coba trik cepatnya ya. Nah, sebenarnya ini kan dari konsep dasar ini ya. Nah, QA itu katanya kan tadi kita anggap QA itu Q1 lah ya. Nah, QB itu adalah Q2. Kemudian RA itu kalau dilihat tadi itu X ya. Jarak titik P terhadap muatan AX, sedangkan RB jarak titik P terhadap muatan B. Itu adalah 6 R min X ya. Sebenarnya 6 itu kan R-nya ya, jarak kedua muatan. Jadi ini R min X dipangkatkan 2. Nah, saya coba akan bahas bagaimana sih trik cepat ini, asal mulanya dari mana gitu ya. Nah, ini dari konsep dasar ini sebenarnya ya. Oke, kita coba. Nah, ini kan Q1. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, ini kan nanti di akar pangkat 2 kan aja ya. Nah, ini akar pangkat 2, ini juga akar pangkat 2 ya. Jadi akar pangkat 2 Q1, akar pangkat 2 Q2. Hilang X per R min X. Setelah itu kali silang deh ya. Nah, kali silang gini dia akan menjadi ya, akan menjadi X kali akar Q2 itu ya, sama dengan akar Q1 kali R min akar Q1 kali apa? Kali X ya. Nah, setelah itu kita satukan yang ada X-nya. Nah, ini X kali akar Q2 min akar Q1 kali X jadi plus ya. Akar Q1 kali X sama dengan akar Q1 kali R. Maka X-nya dikeluarkan jadi X kali akar Q2 ditambah akar Q1 sama dengan akar Q1 kali R. Maka X-nya sama dengan akar Q1 kali R dibagi dengan akar Q1 ditambah akar Q2 ya. Nah, ini ada tanda garis tegak di sini, maksudnya nilai mutlak ya. Jadi kalaupun hasilnya negatif, dianggapnya ini positif gitu ya. Nah, ini nanti kali R ya. Nah, ini kasih aja nilai mutlak di sini. Nah, jadi hasilnya selalu positif ya. Nah, selesai. Ini dapatnya dari sini ya, dari trik cepat ini ya. Nah,
Ini berlaku kalau apa? Ini berlaku kalau X-nya itu ada di antara, bukan X-nya ya, muatannya ya. Muatannya, titiknya maksudnya. Jadi ini berlaku syaratnya apa? Titiknya, maksudnya titik P-nya itu ada di antara kedua muatan. Ya. Tapi kalau titik P-nya berada di samping kiri dari muatan 1 atau samping kanan muatan 2, trik cepat ini tidak berlaku ya, karena ada soal seperti itu gitu ya. Jadi titik P di sini maksudnya titik yang kuat medan listriknya 0. Kalau ada di antara kedua muatan, trik cepat ini berlaku. Tapi kalau ada titik P-nya di kiri muatan 1 atau di kanan muatan 2, ini tidak berlaku. Oke, kita coba ya, benar gak nih menghasilkan jawaban yang sama. Kita coba. X adalah, Q1, tadi Q1 itu 1 ya. Jadi Q1 adalah 1 mikrokulom, Q2 adalah 4 mikrokulom gitu ya. Nah, R-nya adalah kedua muatan 6 cm. Nah, tinggal akar Q1 per akar Q1 1 ditambah akar Q2 adalah 4 dikali R. R-nya adalah 6 cm. Ini akan menjadi 1 per akar 11 ditambah akar 42 kali 6. Artinya 6 cm kali 1 ya 6 cm bagi 1 tambah 2 3. 6 cm bagi 3 adalah 2 cm. Nah, sama ya dengan jawaban yang tadi. Jarak muatan titik dari muatan, jarak titik P terhadap muatan A itu adalah 2 cm. Sama seperti dengan konsep dasar yang dijelaskan tadi gitu ya. Nah, itu ya. Oke, itu adalah trik cepat yang A. Sedangkan trik cepat yang B kita coba. Nah, sebenarnya untuk menentukan gaya listrik boleh pakai rumus ini dengan syarat syaratnya ya, Q1 Q2 satuannya harus mikrokulom, sedangkan R satuannya cm. R itu jarak kedua muatan ya. Nah, kalau keadaannya begini ya, ini tinggal masukkan aja angkanya tanpa menggunakan satuan gitu ya. Jadi kalau Q1 kan harusnya satuannya mikrokulom, ditulis angkanya aja, satuannya jangan. Sedangkan R juga sama, ditulis angkanya aja, satuan cm-nya jangan. Oke, kita lihat ya. F sama dengan 90, Q1-nya 1, Q2-nya 4, R-nya adalah 6 kuadrat ya. 90 kali 4 360 dibagi 6 kuadrat 36 ya. 36 tuh. R-nya ya, berarti R-nya bukan 6 ya tadi ya, 2 ya. R-nya kalau kita lihat coba ya, sebentar lagi. Bentar dulu. Nah, R bukan 6 tadi. Nah, ini R-nya adalah 2 cm ya, 2 cm. Jadi tadi salah. Nah, ini harusnya 2 cm. Ditulis 2 aja ya berarti ya. Nah, ini ya. Berarti ini dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 kan. 2 pangkat 2 90 kali 4 360. Sebentar. Nah, di sini Q-nya 3 bukan ya. Maksudnya muatan A terhadap Q-nya 3 ya. Bukan Q2, makanya nih harusnya diganti ya, Q2-nya 3. Salah nih. Bukan 4. Jadi Q-nya adalah muatan titik pada titik P ya, muatan di titik P harusnya 3 di sini ya. 3. Nah, ini bisa ditulis 3. Ya. Maka ini 90 dikali 3 adalah 270 dibagi 4 ya. Ini akan jadi 270 bagi 4 270 dibagi, ini jadi 6 kali 4 24 gitu ya. 3 turun 01 30 bagi 4 7 kali 4 28, ini 2 koma ya, 20 bagi 4 5 kali 4 20. Nah, habis ya. Jadi ini harusnya
67,5 Newton. Ya. Nah, kita lihat coba. Nah, benar enggak? Nah, ya 7,5 ya. Jadi di sini Q1-nya adalah muatan di titik A 1 mikrokulom, Q2-nya adalah muatan di titik P 3 mikrokulom. Jadi tadi salah tulis, harusnya Q1-nya 1, Q2-nya adalah 3 ya, bukan 4. Kalau 4 itu Q2 muatan di titik B ya, bukan di titik P. Jadi ini adalah muatan titik P. Nah ya, cepatnya untuk 2 soal tadi. Nah, bila kalian suka dengan trik cepat kali ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kemudian, bila mana trik cepat ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman kalian yang membutuhkan. Nah, dan juga jangan lupa like-nya ya. Like-nya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.